Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Tema kajian kita hari ini adalah tentang iman sebelum Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mencerna apa yang nanti saya sampaikan, dan bukan hanya mencerna tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita semuanya pertolongan untuk bisa mengamalkan, ya, karena ini loh yang paling penting itu mengamalkan, ya. Tahu tapi tidak mengamalkan maka berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seseorang bisa mengamalkan sebuah ilmu kecuali dia harus duduk dulu di majlis ilmu, kecuali harus datang. Dan tidaklah seseorang bisa memberikan sebuah air yang ada di dalam gelas kecuali ia pun memiliki air tersebut, bukan gelas kosong yang diberikan kepada orang lain. Teruslah duduk di majlis ilmu, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu, ya akhwat, dimanapun kita berada, ya kapanpun Allah berikan kesempatan kita untuk berilmu, maka gunakan kesempatan itu dengan baik. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Di sini kita akan belajar bersama, ya, tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat-sahabat beliau, ya subhanallah, di mana beliau itu adalah teladan bagi kita semuanya. Ya, apapun yang ada di dalam kehidupan kita sejatinya sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu subhanallah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak sekali contoh, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali tujuan utamanya adalah untuk menjadi teladan bagi kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat dekat dengan para sahabat-sahabat beliau. Dimanapun beliau berada, ya pasti para sahabat ridwanullahi alaihim akan mendekat, ya subhanallah. Dan kita tahu para sahabat ridwanullahi alaihim juga adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, keimanan mereka jangan dipertanyakan. Subhanallah, bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah memuji generasi sahabat ridwanullahi alaihim. Dan bagaimana mereka dekat dengan Rasulullah SAW, maka saya akan tuturkan, ya, dari seorang sahabil jalil, yaitu Jundub bin Abdillah, ya, ketika beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Jundub bin Abdillah, ya, beliau berkata, dulu kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat teman-teman, bagaimana kedekatan para sahabat ridwanullahi alaihim dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di antara para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu adalah orang-orang yang datang dari berbagai macam negeri, teman-teman. Seperti halnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari Yaman, ya, dari kabilah Dawus, dan beliau rela, ya, jauh-jauh pergi ke kota Madinah untuk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menjadi salah seorang ahlus suffah yang duduk tidur, ya, di emperan masjid, di pelataran masjid. Untuk apa? Agar lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dekat dengan Rasulullah SAW itu subhanallah hampir semua sahabat beliau, dan diantaranya adalah Jundub bin Abdillah. Ya, maka Jundub bin Abdillah mengatakan, ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nahnu fityan, dan waktu itu kami adalah para pemuda. Ya, kami para pemuda, di mana kata Jundub bin Abdillah, beliau mengatakan, fata'allamnal iman qabla an nata'allam al-Quran. Ya subhanallah, kami itu terbiasa, kata Jundub bin Abdillah, belajar dari Rasulullah SAW iman dulu, ya, sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah belajar iman, maka kemudian mereka belajar Al-Quran. Dan ketika mereka belajar Al-Quran, fazadna bihi imanan. Maka ketika mereka belajar Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya subhanallah. Dan kita tahu iman, teman-teman, itu erat kaitannya dengan cinta, gitu kan, ya.
Ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jal, misalnya ya, maka sejatinya ia sedang berusaha mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena iman kepada Allah itu terjadi ketika seseorang itu benar-benar mencintai Allah dengan rasa cinta yang mana didahulukan daripada mencintai yang lainnya. Ya, subhanallah. Dan ini sangat penting teman-teman untuk kita perhatikan, karena ketika jiwa kita didik untuk mencintai Allah di atas cinta dari segala-galanya, maka kita pun akan mencintai firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan mencintai seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan kita tahu, ya subhanallah, karena ini adalah anak-anak muda, ya Masya Allah. Di dalam kehidupan kita itu, cinta memiliki sesuatu yang sangat penting. Ya, karena biasanya seseorang itu akan berubah ya ketika dia sudah mencintai sesuatu. Ya subhanallah. Dan cinta yang bermanfaat adalah ketika seseorang benar-benar dia memberikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nanti ada korelasinya teman-teman, bagaimana ketika seseorang dia sudah benar-benar mencintai Allah ya, kemudian setelah itu dia kelak akan mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya perintahkan, termasuk di dalamnya orang-orang yang dididik untuk mencintai Allah terlebih dahulu, beriman kepada Allah, maka ia pun nanti kelak akan mencintai Al-Quranul Karim. Dan kalau seseorang sudah mencintai Al-Quran, maka dimanapun berada, kapanpun berada, ia akan betah berlama-lama dengan Al-Quran. Karena biasanya orang yang cinta itu dia akan betah berlama-lama dengan apa yang dicintainya. Subhanallah. Dan para ulama juga mendefinisikan tentang iman itu sendiri teman-teman ya, termasuk Imam Ibnul Qayyim, adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi pembenaran, kecintaan, ibadah batiniyah, karena ibadah itu ada dua, ada ibadah secara zahir, ada ibadah secara batin, dan iman ini masuk dalam kategori ibadah yang tidak terlihat, ya bukan secara zahir. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim bahwa iman ini adalah mempercayai, mencintai, membenarkan sesuatu di dalam hati kita, kemudian kita mengakui dengan lisan kita ya, dan dibuktikan dengan anggota badan kita. Dan iman, kalau kita lihat belajar tentang apa itu iman dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka iman tersebut teman-teman yazidu wa yanqus. Ya, iman itu kadang berkurang dan kadang bertambah. Bagaimana bertambah? Yazidu bi taatillah. Ya, bertambah dengan mentaati Allah, wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Ya, atau berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akidah yang harus kita pegang ya, karena ini memiliki hal yang sangat penting dalam kehidupan ya. Ketika seseorang dia tidak mempercayai, meyakini dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan juga apa-apa yang diperintahkannya bukan berasal dari hatinya, maka yang ada nanti keterpaksaan. Dan orang-orang yang dia benar-benar telah yakin dengan siyakin-yakinnya ya, dan itu muncul dari hatinya, kemudian ia ucapkan dengan lisannya, maka atas pertolongan Allah ia pun akan mudah untuk mengamalkan dengan anggota badannya. Subhanallah. Dan ini yang paling penting ya teman-teman. Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat-sangat menekankan kepada para sahabatnya untuk mengajarkan iman terlebih dahulu, karena tidaklah seseorang ya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia harus beriman ya. Dan subhanallah teman-teman, dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di antara yang paling penting di awal-awal beliau berdakwah di kota Makkah ya, dalam kurun waktu 13 tahun itu yang beliau ajarkan adalah masalah iman. Ya, lihat, sebelum beliau mengajarkan permasalahan-permasalahan hukum ya, atau perintah-perintah Allah yang lainnya, maka Rasulullah SAW mengajarkan terlebih dahulu tentang bab iman ya. Ada banyak orang-orang musyrikin kala itu yang mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Ada banyak dari mereka yang tidak mengimani diutusnya Rasulullah SAW
Ada banyak di antara mereka yang tidak mengimani Al-Quran itu sendiri. Ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sendiri bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi PR besar bagi Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Makkah. Ya subhanallah. Karena jikalau seseorang itu sudah beriman dan imannya seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka apapun kelak yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti akan mengimaninya. Ya, kita tahu teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kenapa disebut dengan Abu Bakar? Namanya beliau bukan Abu Bakar, ya. Karena beliau termasuk orang-orang yang mengimani Rasulullah SAW pertama kali, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari orang kalau sudah mencintai seseorang, sudah benar-benar imannya kuat, ya, apapun yang dikatakan oleh orang yang dicintainya pasti percaya. Ya, suatu hari Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka teman-teman tahu siapa yang pertama kali beriman kala itu? Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang subhanallah imannya sudah tidak diragukan kembali. Subhanallah. Dan berbicara tentang bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika beliau benar-benar sudah yakin, ya, maka kita akan belajar lebih banyak lagi bagaimana beliau membuktikan iman tersebut, ya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Beliau rela mengorbankan apa yang ada dalam diri beliau, ya, baik itu harta, jiwa, untuk Islam. Karena iman sudah terpatri, ya, di dalam kehidupan beliau, subhanallah. Dan ini yang paling penting, teman-teman. Ya, seseorang itu kalau sudah beriman, ya, kalau seseorang itu sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam, mengenal bagaimana beriman kepada hari akhir, bagaimana beriman kepada malaikat, bagaimana beriman kepada kitab-kitab, bagaimana beriman kepada takdir, maka sesungguhnya Allah akan berikan kebahagiaan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau akhirnya, ya, harus meninggalkan keluarganya untuk menemani kekasih tercintanya yaitu Rasulullah SAW, ya, beliau bahagia. Subhanallah. Bahkan kebahagiaan beliau bukan untuk beliau rasakan sendiri, tapi beliau ajak keluarganya, beliau ajak putri tercintanya yaitu Asma, beliau ajak putra tercintanya yaitu Abdullah untuk benar-benar berjuang, ya, benar-benar memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Karena Abu Bakar As-Siddiq tahu dan paham bahwa apa yang diberikannya di dunia ini kelak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan di akhirat nanti. Ya subhanallah. Dan ini yang perlu kita pelajari teman-teman dari orang-orang yang memiliki jiwa yang sangat luar biasa. Ya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan kita tahu kenapa kita harus mengimani dulu sebelum Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitabullah yang begitu luar biasa, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, ya, panduan untuk kita semuanya sebagai seorang muslim, ya. Karena di antaranya juga teman-teman, iman ini adalah prioritas utama kita untuk bisa belajar Al-Quran, ya. Jadi banyak terkadang teman-teman seseorang yang awalnya belum Allah berikan hidayah, subhanallah, kemudian ia mengenal begitu luar biasanya misalnya kandungan isi Al-Quran, ya, dan ketika ia mulai mendengar, ya, apa isi kandungan Al-Quran, akhirnya walaupun, ya, belum bisa membaca, walaupun kala itu iman belum menyentuhnya, kemudian Allah berikan hidayah, dan dari situlah akhirnya ia tertarik untuk lebih mendalami Al-Quran. Dan ini banyak, ya, kisahnya. Jadi subhanallah, yang perlu kita pelajari teman-teman di sini adalah belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan segala apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut untuk kita amalkan. Dan kita tahu, ya akhwat, bahwa kita saat ini hidup di akhir zaman, ya, semakin banyak kemaksiatan merajalela, bahkan kita tidak tahu bahwa yang hak terkadang terlihat itu adalah sebuah kebatilan dan yang batil adalah sebuah kebenaran. Maka disinilah pentingnya iman, ya, sekali lagi pentingnya iman. Dan subhanallah,
ketika seseorang itu dia sudah beriman, ya baik kepada Allah, kepada Rasulnya, baru kemudian ia pun akan menjadi seorang yang beradab. Nah ini penting. Jadi iman, adab, baru ilmu. Itu loh. Kalaulah seseorang itu berilmu terlebih dahulu, baru beradab, maka dia akan menjadi seperti orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tapi mereka tidak beradab. Mereka tidak tahu bagaimana beradab kepada Allah, bagaimana beradab kepada Rasulullah SAW. Ya. Karena mereka sejatinya tidak beriman. Dan Al-Quran tanpa iman, itu sejatinya teman-teman akan merapuhkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Jadi, bagaimana kita menghafal Al-Quran kalau kita tidak memahami apa isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri? Padahal apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya berkaitan, ya. Tujuan utamanya adalah agar iman kita bertambah, ya subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, semakin seseorang itu ia belajar tentang iman, maka pastinya ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala lini kehidupannya. Ya, bahkan teman-teman yang saya cintai karena Allah, iman yang diajarkan Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar teori yang beliau sampaikan, tapi beliau benar-benar sampaikan masalah iman ini kepada para sahabat, sampai para sahabat itu mereka seringkali menangis gitu ya. Menangis, seringkali mereka benar-benar bergetar jiwanya manakala Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, ya subhanallah. Dan mereka, ya subhanallah, para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang misalnya kehidupan akhirat, ya, mereka menjadi orang yang pertama kali beriman, teman-teman. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ya, maka kita tahu surah-surah Makkiyah itu berkaitan erat dengan keimanan, terutama keimanan di hari akhir. Maka ketika Rasulullah SAW misalnya teman-teman, beliau menjelaskan bahwa dulu kata Rasulullah SAW ketika beliau di Isra Mi'rajkan, beliau diperlihatkan dengan berbagai macam kejadian gitu loh. Bagaimana seseorang dibangkitkan dari alam kubur, ya. Kemudian Rasulullah menceritakan itu kepada para sahabatnya beriman, subhanallah. Segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka mempercayainya, subhanallah. Bahkan ketika Rasulullah SAW ya menceritakan kejadian-kejadian yang sangat dahsyat ya di hari kiamat nanti, ya, bagaimana orang-orang melewati sirat, ya, mereka langsung memohon kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjalani sirat tersebut, ya subhanallah. Dan itulah efek dari belajar iman terlebih dahulu, ya, sebelum mereka mempelajari Al-Quran. Dan inilah teman-teman bukti di mana akhirnya para sahabat ridwanullahi alaihim mereka menjadi orang-orang yang subhanallah pertama kali terdepan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada mereka. Contohnya misalnya karena mereka benar-benar sudah beriman, ketika dalam Al-Quran itu disebutkan untuk berperang gitu ya, maka mereka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka orang yang pertama kali berada di garis depan, ya. Dan kita tahu teman-teman, peran iman di dalam kehidupan kita semuanya, ya, itu seperti sebuah pondasi di dalam bangunan rumah gitu ya. Kalau seseorang itu imannya sudah kokoh, kalau seseorang itu imannya sudah kuat, pondasinya sudah bagus, maka apapun nanti yang akan ditemui, dijumpai ya, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam angin yang sangat dahsyat, dia akan kokoh, dia subhanallah. Dan orang yang tidak memiliki pondasi yang kuat, kalau orang yang tidak memiliki iman yang kuat, dia hidupnya tidak akan terarah gitu loh, subhanallah. Jadi sejatinya iman ini teman-teman memperbaiki kehidupan manusia. Dan ini yang paling penting bagi kita untuk benar-benar belajar kembali bagaimana cara untuk kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya iman di dalam kehidupan seseorang itu sangat-sangat luar biasa. Ya subhanallah. Dan kita tahu teman-teman bahwa sejatinya subhanallah Allah Subhanahu wa taala seringkali menjelaskan di banyak ayat ya berkaitan dengan iman ini sendiri, subhanallah.
Sampai-sampai Allah pernah menjelaskan teman-teman, ketika Al-Quran itu diturunkan, maka ada di antara orang-orang munafik, dia berkata, ya siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ya maka mereka tidak ada yang menjawab, dan orang-orang beriman yang bertambah imannya dan mereka bergembira, ya fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Ya, dan kita butuh untuk beriman kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya kita itu akan memetik buah iman itu sendiri kelak nanti di akhirat. Atau kalau boleh saya mengumpamakan, ya iman itu, kalau tadi saya bilang iman itu seperti pondasi, maka boleh saya umpamakan iman itu seperti akar ya teman-teman, seperti akar. Kalau sebuah pohon akarnya kuat ya, maka ia pun akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat, ya kan? Dipupuk dengan apa? Dengan kesabaran. Nah, ini iman dan sabar juga harus berbarengan, ya. Dan tentunya teman-teman, subhanallah, siapapun dari kita yang ingin Allah tetapkan keimanan di dalam hati kita, maka hendaklah kita bersabar di dalam kehidupan ini. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala banyak ya menegaskan di dalam Al-Qur'an, contohnya dalam surah Al-Asr, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian di situ wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lihat, Allah perintahkan kita, ketika Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan kita untuk beramal, dan tidaklah seseorang beramal kecuali dia harus berilmu, kecuali dia harus belajar, dan belajar yang paling penting adalah dari Al-Quran dan hadis, baru kemudian bersabar. Ya subhanallah, jadi ini korelasi yang sangat luar biasa teman-teman antara iman, sabar, dan amal. Ya, dan ketika kita benar-benar sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulnya, dengan hari akhir, dengan takdir, ya, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dengan malaikat, beriman kepada rukun 6 ini, maka apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, yang nanti setelahnya kita belajar Al-Qur'an, maka kita pun akan mengimaninya. Saya ingin ajak teman-teman membayangkan bagaimana seseorang itu ketika dia mempelajari Al-Qur'an dulu sebelum menanamkan nilai-nilai keimanan. Ya, maka biasanya dia bagus baca Al-Qur'annya, ya fasih baca Al-Qur'annya. Tapi bacaan Al-Qur'an yang ia baca tidak membuat ia semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an yang ia baca tidak menjadi lebih baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia pun tidak tertarik ya untuk bersegera dalam menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an itu dan menjauhi larangannya. Ya subhanallah. Ia pun tidak akan tertarik untuk mengamalkan isi Al-Qur'an itu sendiri, karena sejatinya dia belum belajar iman, ya. Ia dahulukan Al-Qur'anul Karim sebelum iman. Dan subhanallah teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masya Allah, beliau ketika mengajarkan iman ya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, maka mengajarkannya dengan berproses. Ini yang paling penting juga. Jadi iman itu teman-teman juga kita tidak langsung belajar satu kali belajar, tapi juga berproses. Bahkan mereka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak keluar dari 10 ayat sebelum benar-benar mereka paham, mereka beriman, baru kemudian mereka mengamalkannya, setelah itu pindah gitu ya. Jadi enggak semuanya dipelajari, tapi step by step, pelan-pelan gitu ya. Cek dulu setelah kita belajar, maka apakah itu menambah ketaatan kita kepada Allah atau justru bertambah sombong, waliyadzubillah. Kalau sejatinya ketika kita belajar dan itu bertambah iman kita kepada Allah, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kalau misalnya ternyata ketika kita bertambah ilmu, ya ketika kita bertambah lagi belajar, ya, maka ternyata itu tidak menambah iman kita, maka katakanlah bahwa itu adalah bukan ilmu yang bermanfaat. Di ini teman-teman yang paling penting ya, iman dulu sebelum Al-Qur'an, karena sejatinya kita itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban bahwa bagaimana kita akan mengamalkan Al-Qur'an, ya. Bukan hanya sekedar membaca dan menghafal, tapi kita nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana apakah kita mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri
atau kita justru wal'iyadzubillah menjadikan Al-Quran hanya sekedar hiasan-hiasan, hanya sekedar untuk perlombaan-perlombaan misalnya, tidak tertarik dengan isi kandungannya. Padahal jelas, subhanallah, tidaklah Al-Quran diturunkan di antara tujuan utamanya adalah agar manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya belajar iman terlebih dahulu teman-teman daripada Al-Quran itu sendiri. Karena ketika seseorang sudah belajar iman, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Rasulullah, meyakini apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, maka ia pun akan menjadi seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan menyegarakannya di dalam kehidupan sehari-hari, memprioritaskannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling miris teman-teman, ada banyak ya di zaman sekarang orang-orang yang berlomba-lomba menghafal Al-Quran dengan cepat, ya 6 bulan selesai, 3 bulan selesai, ya subhanallah. Bukan berarti tidak boleh, bukan. Tapi nanti masalahnya ya teman-teman, kalau dia hanya belajar menghafal saja, itu yang ada bukan jiwa yang tenang, tapi yang ada justru kegalauan, ya. Hanya sebuah target yang ingin dicapai, tapi tidak ada rasa tenang di dalam hati. Kenapa? Karena tujuan utamanya ketika dia belajar Al-Quran bukan untuk bagaimana bertambahnya iman, ya. Tapi tujuan utama dia belajar Al-Quran untuk cepat-cepatan, ya, menghafal Al-Quran biar selesai target. Targetnya sudah selesai, sudah, ya, kosong jiwanya. Maka saya nasihatkan kepada teman-teman semua yang ingin belajar Al-Quran, ya, sebelum menghafal Al-Quran lebih jauh, maka belajarlah tentang iman. Ya, belajarlah tentang iman. Kalau kita belajar tentang iman, iman itu tidak cukup untuk kita ucapkan sebenarnya teman-teman, tapi benar-benar kita pelajari. Dan kalau teman-teman belajar tentang iman, misalnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak cukup satu kali pertemuan, ya. Banyak yang bisa kita pelajari dari beriman kepada Allah, ya, dari beriman kepada Rasulullah, dari beriman kepada agama Islam, dari beriman kepada hari akhir, dari beriman kepada kitab-kitab, dari beriman kepada takdir. Dan itu semuanya teman-teman, kalau kita sudah pelajari, maka akan menjadikan jiwa kita tenang, ya. Subhanallah, subhanallah. Dan ini yang paling penting, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan jiwa-jiwa kita. Subhanallah. Kita belajar ya bagaimana contohnya misalnya beriman kepada Allah dari rububiyahnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman dengan asma wa sifatnya Allah. Itu harus kita pelajari. Dan kalau seseorang sudah beriman, ya, maka subhanallah dia semakin kuat rasa cintanya kepada Allah dan cintanya kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Dan ini juga bagi seorang ibu penting bagi kita teman-teman untuk menanamkan iman dikala anak-anak kita itu masih kecil, ya, masih di bawah usia 5 tahun balita. Itu tanamkan dulu bagaimana cinta kepada Allah. Ya, sering-sering kita menyebutkan bahwa Allah itu baik. Sering-sering kita perlihatkan kepada mereka bahwa kebaikan Allah itu tidak terbatas. Ya, sering-sering kita katakan bagaimana cerita bagaimana Rasulullah SAW sehingga mereka walaupun mereka belum tahu dalil-dalilnya, tapi setidaknya mereka tahu siapa Rasulullah SAW dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW ya, dengan bahasanya anak-anak. Dan nanti ketika mereka sudah balik, teman-teman, sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya ya untuk sholat, untuk saum, mereka akan bersegera. Ya. Jadi iman dulu, ya, cinta dulu kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan caranya anak-anak, ya. Kita di sini di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan tuh seringkali setiap pekan memberikan kepada anak-anak ya hadiah, dan kita katakan bahwa hadiah ini karena kalian sudah menghafal Al-Quran misalnya, dan hadiah ini dari Allah. Dan kita juga sering di satu pekan itu ada satu hari bagaimana mengajarkan iman kepada anak-anak, terutama iman dengan asma dan sifatnya Allah. Jadi dengan asmaul husna, tapi caranya anak-anak, ya, dengan caranya anak-anak. Misalnya contohnya kita ajarkan bahwa Allah itu maha melihat, ya, Allah itu maha melihat. Dan perbedaan antara melihatnya Allah dan melihatnya kita, kalau kita itu tidak bisa melihat apa yang ada di belakang kita kecuali dengan kita menengok. Kalau Allah Azza wa Jalla penglihatannya lebih luas, ya. Kita berikan mereka dengan bahasanya mereka, bahasanya anak-anak.
Ya, kemudian setelah itu kita berusaha juga untuk mendidik ya anak-anak bukan hanya dengan beriman kepada Allah tapi juga mencintai Rasulnya ya. Dan itu yang harus kita kuatkan dalam masa-masa emas mereka. Ya, dan kalau seseorang itu benar-benar sudah tertancap ya rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, teman-teman, maka harapannya mereka akan bersegera ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Saya mohon maaf jikalau ada banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan. Ya, pada dasarnya dahulukan iman terlebih dahulu sebelum apa yang akan kita pelajari setelahnya, baik itu Al-Quran maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ketika iman kita tertancap kuat dalam diri kita, maka Allah akan berikan kemudahan kita untuk mempelajari yang lainnya termasuk dari Al-Quran itu sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Al-Quran ini kelak akan memberikan syafaat untuk kita semuanya di hari akhir. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla ridho kepada kita dan tidaklah kita belajar kecuali bertambah pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.